Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Parubahan Siregar SSI, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan unit kerja SDS 022 RSUP PKB Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 dengan menggunakan model refleksi 4P. Model refleksi 4P ini terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan masa yang akan datang. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 yaitu antara lain, pertama, ketika saya memahami bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid dan guru mengambil peran sebagai penuntun tumbuh kembangnya atau hidupnya kodrat yang ada pada diri murid dan juga budi pekertinya. Kemudian yang kedua, saat saya memahami bahwa guru harus menerapkan konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar dengan Lingarso Sungtulodo, Lingmadya Mangunkarso, dan Tupuri Handayani secara seimbang dan berkesinambungan. Kemudian, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2 antara lain, 1. Sebagai guru penggerak, saya harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Kedua, sebagai guru penggerak, saya juga harus mengenali nilai yang ada pada diri saya, sehingga dapat memahami kebutuhan murid, kemudian menuntunnya sesuai karakter dan tahapan usianya. Ketiga, peran guru penggerak tidak hanya dalam pembelajaran bersama murid saja, namun juga harus melibatkan seluruh pihak, dalam hal ini pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Apa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2? Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami antara lain, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan yang mengajarkan saya bahwa pendidikan itu bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Dengan kata lain, proses guru dalam menuntun murid selaras dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan juga selaras dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid. P yang kedua yaitu perasaan. Bagaimana perasaan saya saat momen itu terjadi? Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti terhenti, kaget di saat saya sedang melamun panjang. Begitulah saya mengibaratkannya. Ini artinya, sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya merasa aktivitas saya di sekolah tergolong biasa-biasa dan begitu-begitu saja. Namun setelah saya mempelajari dan memahami modul 1.1 dan 1.2, saya merasakan sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri saya. Sehingga saya mulai melakukan perubahan-perubahan, baik dari segi pemikiran saya maupun dalam hal berperilaku. Saya harus menjadi guru yang lebih baik, yang mampu menuntun, mendidik murid sesuai dengan kodratnya, dan saya harus memampukan diri untuk mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran. Apa pembelajaran yang saya dapat? Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pertama, murid adalah objek pembelajaran dan tugas guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan atau materi pelajaran saja, tanpa memperdulikan penumbuhan nilai-nilai karakter pada murid. Kedua, guru masih menjadi satu-satunya sumber belajar dan pusat informasi bagi murid. Di samping itu juga, murid sering sekali dituntut harus bisa mencapai target yang ditetapkan oleh guru. Kemudian,
Saat ini, bagaimana pembelajaran yang saya dapatkan? Nah, sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator, serta guru hanya menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kemudian, saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi coach atau mentor bagi guru lainnya, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi baik di internal maupun di eksternal sekolah. Semua peran ini perlu diimplementasikan agar tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dapat terwujudkan, khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian P yang terakhir yaitu penerapan di masa yang akan datang. Penerapan kedepannya seperti apa? Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Adapun pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain, pertama, melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid sesuai kodratnya masing-masing. Kedua, melakukan pengembangan diri berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya pelajari. Kedua, mengikuti pelatihan, apapun pelatihannya, baik secara online maupun offline, yang berguna untuk pengembangan diri saya lebih baik lagi. Kemudian, saya akan melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah. Kemudian menggunakan metode, model pembelajaran, dan media pembelajaran yang menarik, inovatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir tentu, saya harus senantiasa melakukan refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan dan menjadikan hasil refleksi tersebut sebagai bahan perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikianlah paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.